Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam syafaat malam pada malam hari ini. Ingat, kita akan mati. Itu tema di dalam persekutuan syafaat malam pada saat ini. Asoka adalah raja India yang menjadi pengikut Buddha. Raja ini memiliki seorang adik bernama Vitasoka. Pangeran Vitasoka hidupnya jauh dari hal-hal spiritual, jauh dari kesalehan. Ia sangat gemar berfoya-foya, mengumbar nafsu, memuaskan segala kenikmatan duniawi. Dan menjadi adik seorang raja memungkinkannya memperoleh kemudahan untuk bisa menikmati semua itu. Raja Asoka berpikir keras bagaimana bisa membuat adiknya memahami kebenaran dan bertobat. Suatu saat Raja Asoka memasang jebakan untuk Pangeran Vitasoka. Raja pergi ke tempat pemandian di taman istana. Raja sengaja membiarkan jubah dan mahkota kebesarannya tergeletak di atas bangku di luar. Ia sudah mengatur agar beberapa penasihat kepercayaannya mengajak Pangeran Vitasoka berjalan dan seolah tanpa sengaja melewati tempat pemandian itu. Ketika Pangeran Vitasoka dan para penasehat tiba di tempat itu, mereka melihat bagaimana jubah kebesaran raja dan mahkotanya tergeletak di atas bangku. Sambil menunjuk ke jubah raja itu, para penasehat berkata kepada Pangeran Vitasoka, "Kenapa pangeran tidak mencoba mengenakan jubah dan mahkota itu? Kita lihat apakah cocok untuk ukuran pangeran. Siapa tahu kalau suatu hari kelak kakak pangeran, baginda raja mangkat, maka pangeranlah yang akan menjadi raja. Ayo pangeran, cobalah. Tidak apa-apa kok." Awalnya, Pangeran Vitasoka tidak mau melakukannya. Dia tahu bahwa melakukan hal itu adalah pelanggaran hukum yang sangat serius. Namun pada akhirnya egonya mengalahkan akal sehatnya. Siapa sih yang tidak mau mengenakan jubah dan mahkota raja? Maka ia mengambil jubah itu dan mulai mengenakannya. Saat itulah, seperti yang sudah direncanakan, Raja Asoka keluar dari pemandian, menangkap basah Pangeran Vitasoka yang sedang mengenakan jubah raja. Raja bertanya, "Apa yang kau lakukan? Kau mau merebut tahta? Kau mau berkhianat?" Karena menurut hukum, apa yang dilakukan Pangeran Vitasoka adalah sebuah kejahatan besar, maka raja berkata, "Meskipun kau adalah adikku, aku harus menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Hukuman bagi kejahatanmu adalah hukuman mati." Meski adiknya mati-matian minta ampun, raja berkeras dengan keputusannya. Namun raja menambahkan, "Mengingat kau adalah adikku dan kau begitu ingin menjadi raja, maka aku akan memberi kesempatan selama 7 hari ke depan. Kau boleh menikmati semua kenikmatan sebagai seorang raja. Kau boleh menikmati semua pelayanan yang diberikan kepada raja.
Kau boleh minta disediakan makanan apapun, bahkan kau boleh tidur dengan selir-selirku. Tapi setelah itu, pada hari ke-8 kau akan dihukum mati. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari berlalu. Raja Asoka membawa adiknya ke tempat eksekusi hukuman pancung. Sebelum eksekusi dilakukan, raja bertanya, "Bagaimana? Apakah kau menikmati gadis-gadis cantik selir-selirku itu? Apakah kau menikmati makanan terbaik dari dapur istana? Apakah kau menikmati musik dan semua hiburan lainnya?" Pangeran Vitasoka cuma bisa tertunduk menatap ke tanah, bahunya turun. Dan ia berkata lirih, "Bagaimana aku bisa menikmati semua itu? Aku tidak bisa menikmati tidur bahkan 1 malam pun. Bagaimana aku bisa menikmati apapun ketika tahu aku akan segera mati?" Raja Asoka tersenyum dan berkata, "Bagus, sekarang kau sudah mengerti." Ibu bapak saudara-saudara, apa makna kematian bagi kita, bagi orang yang masih menjalani kehidupan ini? Bayang-bayang kematian bisa membuat orang dikuasai ketakutan, kehilangan semangat hidup. Bayang-bayang akan kematian dapat juga membuat orang menjadikan kehidupan sebagai kesempatan untuk memuaskan segala dorongan hawa nafsu duniawi dan jasmani. Mumpung masih hidup, mari puas-puaskan. Tapi bayang-bayang akan kematian bisa juga membuat orang sadar tentang apa sebenarnya yang paling penting, paling berharga, paling bernilai dalam hidup ini. Memaknai hidup sebagai kesempatan untuk berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Mumpung masih hidup, mari muliakan Tuhan. Itu yang terjadi atas diri Pangeran Vitaloka. Lewat pengalaman akan bayang-bayang kematian, ia berubah menjadi manusia yang makin baik dan makin benar. Saya pikir itulah juga yang Paulus hendak sampaikan ketika ia berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Itu yang dicatat di dalam surat Filipi pasal pertama ayat 21 dan ayat 22. Kita tahu satu saat kita akan mati. Tapi buat kita itu bukan hal yang menakutkan, karena kita yakin bahwa kita telah menjadi milik kepunyaan Tuhan. Tapi kita tidak tahu kapan itu akan terjadi atas diri kita. Justru karena kita tidak tahu kapan waktunya, maka mari jangan sia-siakan hidup yang kita jalani ini. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Karena baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga,
Kami mohon pengampunan-Mu kalau di sana-sini ternyata kami masih suka sia-siakan waktu, mengisinya hanya untuk memenuhi dorongan keinginan duniawi dan jasmani. Tuhan, ampunilah kami. Maka kami mohon hikmat dan kekuatan yang daripada-Mu, agar kami makin mampu memaknai kehidupan dan kematian dengan benar, sehingga dapat mengisi masa hidup dengan apa yang memuliakan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Ya Bapa, kami terus berdoa memohonkan belas kasihan-Mu bagi umat manusia dan dunia yang masih dilanda pandemi ini. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Bapa, kami juga tetap memohonkan penyertaan-Mu bagi upaya pemerintah di negeri kami dalam memimpin bangsa ini mengatasi pandemi dengan berbagai dampaknya. Tuhan, tolonglah kami. Ya Bapa, kami bersyukur ketika sudah mulai terjadi penurunan jumlah orang-orang yang terpapar oleh COVID-19. Tapi masih tetap ada begitu banyak orang yang harus menjalani perawatan, pengobatan. Kami berdoa bagi mereka, juga bagi para tenaga medis, para dokter, perawat, karyawan rumah sakit, petugas-petugas di lapangan. Bagi mereka semua kami berdoa. Ya Bapa, kami turut bersyukur bersama dengan orang-orang yang boleh dipulihkan dari paparan COVID-19. Kami turut bersyukur untuk anugerah yang mereka boleh terima, dan biarlah kiranya Bapa berkenan terus sempurnakan upaya pemulihan kesehatan yang mereka perlukan. Ya Bapa, pada saat ini kami juga menyerahkan satu persatu para anggota jemaat, simpatisan yang masih bergumul dengan berbagai hal. Untuk keluarga Heri Mulya dan Foni yang masih ada di dalam kedukaan karena berpulangnya anak terkasih Nathaniel. Ya Tuhan, Engkaulah yang meneguhkan iman, pengharapan, penyerahan seisi keluarga ini. Saudara Heri, Foni, anak Yosua, dan juga keluarga besar. Di dalam semua ketidakmampuan memahami kenapa hal ini terjadi, biarlah mereka boleh tetap meyakini bahwa Tuhan tidak tinggalkan mereka. Kami serahkan para anggota dan simpatisan yang masih bergumul dengan rupa-rupa sakit penyakit. Mereka yang menghadapi persoalan karena masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Tuhan, kiranya Engkau yang turut campur tangan untuk memampukan mereka menghadapi persoalan-persoalan itu tetap dengan berpengharapan. Dan Tuhan beri kepekaan supaya mereka juga dapat melihat kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam segala permasalahan yang mereka sedang hadapi itu. Bapa di sorga, kami menyerahkan juga gereja-Mu
dengan berbagai kegiatan yang dilakukan, agar kiranya jemaat Tuhan boleh tetap menghadirkan kasih Allah dengan tulus dan sukacita, menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Sebentar kami akan beristirahat, maka kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami, seisi keluarga masing-masing, dimanapun kami berada. Tangan kasih Tuhan sajalah yang terus menopang, yang terus menaungi. Terima kasih ya Bapa. Ampuni dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.